Oke. Nomor 1. Nomor 1 ya, kita baca sama-sama. Berdasarkan studi Bank Dunia tahun 1994, pencemaran udara merupakan pembunuh kedua bagi anak balita di Jakarta. 14% bagi kematian balita seluruh Indonesia, dan 6% seluruh angka kematian penduduk Indonesia. Oke. Jadi 14% kematian balita seluruh Indonesia. Jadi di sini gua highlight. Di sini kematian balita. Lanjut. Nah, dan 6% bagi seluruh angka kematian penduduk Indonesia. Oke. Jadi di sini ya 14% itu adalah kematian. Jadi kematian akibat pencemaran udara itu adalah penyumbang 14% dari kematian seluruh balita. Jadi dari seluruh balita yang meninggal, entah itu dari pencemaran udara ataupun bukan, yaitu 14% diantaranya itu meninggal karena pencemaran udara. Nah, terus diketahui apa nih di pertanyaannya? Jika jumlah balita yang meninggal dunia di seluruh Indonesia pada tahun 1994 adalah 300.000 jiwa. Berarti 14% dari 300.000 jiwa itu berapa? Nah, jadi 14% dari 300.000 jiwa. Jadi di sini 300.000 jiwa meninggal. Maka 14% dari 300.000 itu berapa? Berarti 0,14 dikali 3. Ini ya, 42.000 ya berarti ya. Ya, berarti kematian balita itu ada di angka 42.000. Gitu. Terus baca lagi. Dan jumlah penduduk Indonesia yang meninggal dunia pada 1994 sebanyak 2,5 juta. Ya. Terus baca lagi. Maka jumlah penduduk non balita. Nah, berarti kita harus cari nih, ya kan? Nah, di sini kan katanya apa? Si balita gitu ya. Balita itu menyumbang 14% dari kematian nasional gitu kan. Nah, dari seluruh balita nasional gitu kan. Nah, terus di sini 6%-nya itu kematian seluruh penduduk Indonesia. Artinya kalau seluruh penduduk berarti tidak memandang usia. Gitu. Berarti kita harus cari nih 6%-nya ini berapa dari 2,5 juta gitu kan. Gitu. Jadi jadi di sini aja ya. Nah, di sini 2.500.000 jiwa yang meninggal. Gitu. Maka jadi 6% dikali 2.500.000 berapa? 6% dari 2,5 juta. Ini gue belum bikin pembahasannya. Dadakan banget. 2.500.000 dikali 0,06 yaitu berapa nih? 150.000 ya. 150
ribu ya. Oh ya. Jadi total ya, total apa nih? Non balita yang meninggal adalah selisihnya berarti kan? Gitu. Gitu ya. Non balita itu selisihnya, selisih dari 150.000 dengan 42.000, yaitu berapa? 108.000 jiwa non balita meninggal setiap tahun. Itu jawabannya yang C. Ada yang sama? Tadi ada yang sama kayaknya tuh. Yang C juga jawabnya. Oh, jadi gini caranya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ada yang ngira 14% dan 6%-nya ini ya cuman data tambahan ya, atau nggak kepake ya. Atau mungkin tadi ada yang nanya, itu 14% sama 6%-nya buat apaan ya gitu. Kenapa kita pakai selisih? Kan tadi gue bilang, ini itu kan seluruh penduduk Indonesia tanpa memandang usianya berapa gitu kan. Nah, kalau usianya berapa berarti kan ada dua kategori ya kan. Kalau di sini nih. Ya, berarti kan kita ada kategori gini. Seluruh berarti kan ada dua kategori kan. Yang pertama ada kategori balita, yang kedua ada kategori non balita. Gitu. Berarti untuk mencari non balita, ya kita tinggal selisih aja antara seluruh penduduk yang kita dapat tadi dengan dengan jumlah balita yang udah kita dapat ini gitu. Jadilah ketemu 108.000 gitu. Soal yang gampang patut dicurigai. Jadi ini benar ya, seperti yang gue bilang di webinar kemarin ya, bahwa PM itu adalah PBM ya. PBM itu membaca bukan sih? Ya, PBM sama PK digabung jadilah PM. Jangan gampang disusun. Oke, nomor 2. Nomor 2 apa nih? Sampai saat ini belum ada data pasti mengenai angka penderita diabetes di Indonesia. Meski demikian, jumlahnya dipastikan terus meningkat. Menurut data WHO, pada tahun 2000, jumlah penderita diabetes di Indonesia sebanyak 8,4 juta. Tahun 2000, ya, itu ada sebanyak 8,4 juta. Ya. Nah, dan pada 2003 jumlah tersebut meningkat menjadi 13,8. 2003 ya. Berarti 3 tahun berselang itu menjadi 13,8 juta. Diperkirakan pada tahun 2030 jumlah penderita akan mencapai lebih dari 21 juta orang. Nah, meningkatnya jumlah penderita ini karena masih minimnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap diabetes gitu ya. Oke, kita abaikan, kita langsung baca soalnya aja. Berdasarkan jumlah penderita diabetes tahun 2000 dan tahun 2003. Ya, jadi kita fokus ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini ngomongin tahun berapa? Ternyata cuma ngomongin tahun 2000 dan 2003 gitu kan. Di Indonesia dan dengan anggapan pertambahan tersebut linear. Bertambah secara linear.
Maka pada tahun 2001 penderita diabetes berjumlah sekitar berapa? Oke. Jadi kita cari pertambahannya dulu nih, gitu kan. Pertambahannya itu gimana sih cara mencari pertambahannya? Ya, pertambahannya itu pakai konsep gradien mencarinya gitu ya. Ya, nyari pertambahan terhadap tahun gitu ya. Ya, kalau nyari pertambahan terhadap tahun berarti kenaikan jumlahnya berapa? Berarti 13,8 dikurang 8,4 dibagi ya, tahunnya berapa? Dari 2003 gitu ya ke 2000 gitu ya. Atau ya 3 tahun gitu kan. Berarti kan ini 5,4 per 3 ya. Berarti sekitar 1,8 juta. Ya, jadi pertambahannya itu adalah 1,8 juta per tahun gitu. Nah, terus ya ditanyain apa nih? Ya kan? Tahun 2001 penderita diabetes berapa? Ya udah. Kan dari tahun 2000 ke 2001 itu kan cuma 1 tahun gitu kan. Artinya di sini 8,4 juta ditambah dengan kenaikannya per tahun berapa? Yaitu 1,8 juta. Ya, berarti sekitar 10,2 juta. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, ini beneran gampang nih, nggak mencurigakan kalau ini. Bang, kenapa pakai rumus gradien? Ya udah deh, gue nggak pakai rumus gradien deh. Anggap gue nggak tahu deh gradien itu apa, persamaan garis itu apa gitu kan. Anggap gue nggak tahu itu apa. Tapi kan kita bisa pakai logika gitu kan. Logikanya apa? Ya untuk mencari pertambahan jumlah penderitanya per tahun ya berarti kan kita harus ngebagi gitu kan. Ngebagi apa? Ngebagi selisih antara data yang diketahui banyaknya berapa dengan tahunnya gitu kan, durasinya berapa lama gitu kan data itu berlaku gitu kan. Kan ini datanya dari tahun 2000 ke 2003 ya kan. Terus jumlahnya juga udah ketahuan di 2003 berapa, 2001 berapa, ya udah. Berarti untuk mencari pertambahan per tahunnya ya berarti tinggal dibagi aja gitu kan. Dari 2000 ke 2003 nambahnya berapa? Ya kan? Nambah jumlah kasusnya dibagi dengan ya dari 2000 ke 2003 berapa tahunnya, nambah tahunnya berapa, 3 tahun, ya udah dibagi nanti ketemu berapa per tahun kayak gitu. Nah ya jadi anggap nih lu nggak tahu nih gradien itu apa gitu kan, atau persamaan garis itu apa, atau fungsi linear itu apa, tapi kita bisa pakai nalar matematisnya kayak gitu. Yaitu apa? Untuk mencari pertambahannya, ya berarti lo harus cari pertambahan nilainya terhadap tahunnya. Jadi per tahun itu nambahnya berapa gitu. Karena di sini dikatakan linear, linear itu berarti sama setiap tahunnya. Ya, walaupun pada faktanya itu sebenarnya kan nggak bisa kita anggap sama gitu kan, karena ada beberapa faktor gitu kan. Ya, dimana kalau lu buat grafik, pasti grafiknya nggak akan mungkin lurus. Ya, namanya fluktuatif garisnya. Tetapi kan ini yang namanya soal dibuat kasus sesederhana mungkin gitu ya. Jadi pakai konsep barisan bilangan aritmatik juga bisa karena linear sama aritmatik itu sama ya. Jadi pertambahannya tuh aritmatik atau deret hitung gitu ya, bukan deret ukur. Kalau deret hitung kan setiap dari satu bilangan ke bilangan yang lain itu bedanya sama dan dia dijumlah gitu kan. Gitu. Jadi lu mau pakai rumus yang mana atau lu mau pakai logika doang itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak ada larangan. Nomor 3.
Sebuah pesawat tempur. Penguasa. Pesawat tempur ya. Ini lebih mirip pesawat Cessna ya daripada pesawat tempur. Oke. Oke. Nah, pesawat tempur melihat dua buah kapal layar di bawahnya. Oke, jadi ini lautan. Terus jarak dari pesawat ke lautan itu adalah 1.800 meter ya tinggiannya. Terus apalagi nih? Pada pemantau layar dilihat co-pilot ya. Pesawat tempur tersebut menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut depresi yang berbeda. Jadi sudut depresi itu ini teman-teman. Bentar ya. Ya, misalkan ini ada garis horizontal. Ya, lalu di sini ya ada sebuah objek. Ya, jadi sudut depresi itu ini. Ya. Nah, ini sudut depresinya. Sudut yang diapit antara sisi miring dengan sisi horizontal gitu ya. Ini 60. Nah, ini adalah kapalnya. Ini juga sama. Terus ini ya ini sudutnya 45 ya. Sudut depresinya 45. Jadi apa bedanya sudut depresi dengan sudut elevasi ya? Kalau depresi itu dari atas, terus ada garis horizontal gitu ya. Ada garis horizontal dan ada ini miringnya, ini sudut depresinya. Nah, sedangkan kalau sudut elevasi itu dari bawah, ya dari horizontal, ini miringnya, nah ini sudut elevasinya kayak gitu. Ya, itu bedanya. Oke, kita lihat. Jika co-pilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak lurus, artinya ini pilotnya lagi diem lah pesawatnya gitu kan. Ya, maka jarak kedua kapal tersebut berapa? Jadi yang ditanyain ini. Ya, jadi ini kita asumsikan ya, ini adalah sebuah segitiga, teman-teman ya. Jadi ada dua buah segitiga.
Ya, ini ada 2 buah segitiga. Ini ada 1800. Terus di sini ada 45 ya. Ini ada 60. Nah, berarti ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, berarti kita mencari masing-masing alas dari segitiga ABD dan segitiga apa nih? Segitiga BCD ya. Ya, ini kan 60 gitu kan. Nah, ini 60 berarti ini 60 juga. Ya. Ini 60 ya. Ini berarti 90 ya. Ya, ini 90 berarti ini 30. Kita lengkapin dulu sudutnya. Gitu. Terus ini 45 gitu ya. Kalau ini 45 berarti ini juga 45 gitu ya. Ini 45, ini 60 berarti ini 45 juga. Gitu ya. Oke. Kita mau nyari apa nih? Ya kan, mau nyari alas BC gitu. Mau nyari panjang AD gitu kan. Pakai sudut yang ada nih, pakai sudut yang ada. Berarti pakai apa? Ini miring. Ini adalah samping, ini adalah depan gitu ya. Berarti kalau kita pakai segitiga gitu ya, segitiga apa nih ABD ya, segitiga ABD berarti sin ya 60 derajat sama dengan apa nih? Sin itu tangan ya, sorry. Tangan 60 derajat sama dengan ya depan dibagi samping gitu kan. Ya. Di mana depannya itu adalah panjang BD dan sampingnya itu adalah panjang AD. Nah, tangan 60 berapa? Tangan 60. Akar 3 ya. Berarti di sini akar 3 sama dengan BD-nya berapa? 1800 per AD. Gitu ya. Maka AD-nya adalah 1800 per akar 3. Nah, berarti ini kan bentuknya masih belum rasional. Berarti kita jadikan rasional. Berarti akar 3 per akar 3. Berarti 1800 akar 3 per 3. Berarti berapa? 60 akar 600 akar 3 meter. Itu panjang dari AD. Nah, sekarang kita pakai segitiga yang satu lagi, yaitu segitiga BCD. Ya, segitiga BCD itu adalah tan lagi gitu ya. Tan berapa? Tan 45. Tan 45 sama dengan ya D dibagi SA. Gitu ya. Tan 45 adalah 1, panjang BD adalah 1800 per CD. Maka CD-nya adalah 1800 meter. Sehingga panjang AC sama dengan AD tambah CD. AD adalah 600 akar 3 tambah CD adalah 1800. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oh ya, ABD kok ABC sih. Sorry, ABD ya. Nah. Menarik. Kapan kita pakai sin, kapan kita pakai cos, kapan kita pakai tan. Nah, tergantung kebutuhan. Ya, dalam segitiga ini ya, yang diketahui adalah sisi tegaknya atau depan dari sudut 60. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah sampingnya atau panjang AD-nya. Ya udah, berarti kan
Depan dibagi samping itu siapa? Tangan gitu. Ya. Kalau paketan 30 bisa, nanti hasilnya akan sama. Semua bisa dipakai sin kostan ya. Lu mau pakai sin boleh, lu mau pakai kos boleh, lu mau pakai tan boleh. Nah, semua tergantung balik lagi tujuan kita mengerjakan soal adalah mengerjakan dalam waktu singkat, gitu kan. Nah, terus yang lebih singkat yang mana? Sin kos apa tan ya? Pakainya tan, gitu kan. Kenapa? Karena unsur tan tuh udah ada di sini. Gitu. Jadi pakai yang diketahui sama yang ditanyakan betul. Jadi gunakanlah sesuai kebutuhan kayak gitu. Jadi esensi dari matematika adalah membantu kalian memanage sesuatu yang kalian butuhkan dengan yang tidak kalian butuhkan kayak gitu. Ya, lanjut nomor 4. Ya, pada awal matematika itu pada dasarnya mempermudah memang. Gitu kan. Masalah lu gimana paham atau enggak gitu kan. Itu tergantung awalnya tuh lu diperkenalkan matematika oleh siapa dan bagaimana orang tersebut memperkenalkan matematika kepada kita. Kayak gitu kan. Nah, ini materi trigonometri. Nah, masalahnya orang Indonesia itu kebanyakan diperkenalkan matematika sejak SD itu ya matematika itu susah. Matematika itu bikin kepala panas. Matematika itu rumusnya banyak, harus dihafal. Kayak gitu. Tuh, benar. Kalau diperkenalkan matematika, itu konsepnya plug and play gitu kan. Artinya plug and play itu apa? Lu comot, lu pakai, plug, tempel, tinggal ngerjain. Terus di mana esensi berlogikanya di situ? Aku kadang bingung Kak, cara nentuin depan, samping, miring. Kalau bukan di segitiga siku-siku. Ya, memang kalau depan samping miring itu hanya berlaku di segitiga siku-siku gitu. Kalau bukan siku-siku itu nggak ada samping, nggak ada depan, nggak ada miring. Yang mana yang miring? Orang semuanya miring, ya kan? Kan yang punya miring kan cuma segitiga siku-siku doang yang punya miring gitu kan. Kalau segitiga sembarang ya semuanya miring. Mana yang depan, mana yang samping gitu kan. Semuanya miring. Iya, kepala kita juga miring nanti ya. Ya kan ini segitiga siku-siku, ya kan? Nih, ini kan kelihatan, ini sisi tegaknya, ya kan? Sisi tegaknya, ya kan? Ini alasnya atau samping sudut kalau sudutnya di sini gitu kan. Ya udah miringnya yang mana? Yang ini gitu kan. Ini miringnya. Gitu. Lantas kalau segitiganya seperti ini, gitu kan. Ya, itu. Sudutnya di sini katakanlah. Sampingnya mana? Sampingnya bisa bisa yang ini samping, bisa yang ini. Terus miringnya yang mana? Ini miring. Ini miring gitu.
Terus jadi yang mana nih yang miring nih? Kayak gitu. Terus kenapa pakai tan? Wah, berarti nggak nyimak nih, ketahuan nih. Tadi udah dijelasin padahal. Dijelasin tadi padahal kan. Kenapa pakai tan, ya kan? Sudutnya kan kita pakai yang ini, ya kan? Sudutnya pakai yang ini nih, 60 gitu kan. Ya, sudutnya pakai yang 60 gitu kan. Nah, terus tangan, kenapa kita pakai tangan? Ya, balik lagi konsepnya, tangan itu apa sih? Tangan itu kan sisi depan sudut sama sisi samping sudut gitu kan perbandingannya. Nah, kan kita punya ini 1800. Yang ditanyain sampingnya, ya kan? Ya udah berarti kita pakainya tangan. Jangan apa namanya? Jangan diketahuinya sisi samping sama sisi miring gitu kan. Perlu ini tiba-tiba ke lockout zoom-nya. Oke, lanjut ya, nomor berapa? Nomor 4 ya. Kalau PM itu kan gue bikin 5 bab doang. Ya kan, PM itu gue cuma bikin 5 bab. Ya, itu mau nggak mau kalian telan semua 5-5-nya kayak gitu. Jadi nggak ada pilihan lain. Memang variasi apa namanya? Variasi dari babnya nggak ada lagi setelah PM gitu kan. Siap menelan. Iya, Megumi Fushiguro. Anda sebagai siswa SMA Jujutsu harus bisa menelan ya. Anggap aja ini energi goib MTK tuh. Nomor 4. Andi bermain di pinggir sebuah danau di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Ya kan, lebar danau tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada persis di depannya, yang tepat di pinggir danau. Kemudian Andi berjalan sejauh 160 meter dan melihat kembali pohon pertama kali yang dia lihat. Intinya, pemandangan yang dia lihat pohonnya itu seperti ini. Itu ya, kayak gitu. Ini ini pohon gitu ya. Ini pohon ya guys ya. Pohon ceritanya gitu. Gue nggak mau gambar pohon terlalu bagus, nanti malah mirip sama logo Partai Golkar lagi. Oke, Andi bermain di pinggir sebuah danau ya. Ini emang Andi ada aja nih. Ngapain main di pinggir danau ya? Sudutnya 60 ya di sini ya katanya.
Ini siku-siku, ini berarti 30. Gitu ya. Terus di sini dia 160 meter. Yang ditanya ini lebar danau berarti kan. Ini lebar danaunya nih. Ini segitiga panjang A, ini B, ini C. Ini lebar danaunya nih. Nggak tahu berapa gitu ya. Jadi di sini L, ya. L adalah lebar danau. Satuannya meter. Gitu ya. Nah, yang kita pakai apa nih? Kalau kayak gini. Mau pakai sin, mau pakai cos, mau pakai tan, bebas. Ya. Tapi lihat, ini sudutnya, ya kan? Diketahui ini sisi depannya sama sisi sampingnya. Kayak gitu kan. Ini depan, ini samping. Gitu. Jadinya kita pakai apa? Pakai tan. Ya, karena tangan itu adalah, ya kan, perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Ya. Tan 60 berapa tadi? Akar 3 itu kan. Sisi depan sudutnya berapa? Sisi depan sudutnya itu kan L. Samping sudutnya berapa? 160 gitu. Jadi untuk mendapatkan L adalah 160 akar 3 meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu. Matematika itu ilmu yang menyenangkan bukan? Gitu. Jadi gitu doang, udah nggak ada hitung-hitungan rumit. Iya, gini doang. Emang mau gimana lagi? Ini pada nggak sabar amat nomor 5 kayaknya. Iklan dulu, iklan ya. Nah, oke. Nah, Kembang Desa, saya sarankan Anda tonton record setelah kelas ya. Karena saya sudah menjelaskan sebanyak 3 kali. Oke, nomor 5. Emang dari mana? Tadi nggak merhatiin. Habis mandi ya, Pak? Habis apa nih? Oke, nomor 5. Yang ditunggu-tunggu, yang bikin penasaran. Sebuah wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang alasnya 10 dan tingginya 3 akar 3 cm. Oke. Kita gambar dulu alasnya ya. Yang
konon katanya berbentuk segi 6 beraturan. Ya, ini segi 6-nya. Gitu. Katanya alasnya adalah 10 cm dan tingginya adalah 3x3 cm. It means tinggi prismanya ya. Tapi gue gambar satu segi 6-nya dulu. Oke, di sini jadi segi 6-nya beraturan. Kalau beraturan berarti apa? Panjang tiap sisinya itu sama. Kayak gitu ya. Panjang sisi alasnya. Panjang sisi alasnya itu kita beri nama A. Jadi ini A, ini A, ini A, ini A, ini A. Ya. Wadah tersebut akan digunakan untuk mencetak bata dari hasil adonan campur air, semen, dan pasir dengan perbandingan 4:1:5, yang artinya setiap 4 liter air akan dicampur dengan semen 1 liter dan pasir 5 liter. Jika air yang digunakan untuk membuat paving block sebesar 27 liter, maka banyak paving block yang dapat dihasilkan berapa? Tadi yang udah nyoba, rumus kalian apa untuk mencari volume dari paving block ini? Ya, ada yang katanya luas alas kali tinggi ya. Nggak nyari, oke, nggak apa-apa. It's okay. Oke, jadi gini. Ini agak sedikit kita ini trigonometri ya. Ya, jadi kita cari luas alasnya dulu. Luas alasnya itu kan 6. Jadi kita cari luas segi 6. Nah, bagaimana cara mencari luas segi 6? Ya, segi 6 itu ada bentuk rahasia di dalamnya. Ternyata segi 6 itu adalah segi yang jumlah sisinya 6. Ini segi 6. Ya. Segi 6 beraturan itu punya panjang sisi yang sama. Nah, artinya teman-teman akan mendapati bahwa garis putus-putus ini masing-masing itu memiliki panjang yang sama pula, yaitu apa? A. Ya. Ini A, ini A. Ini gue besarin ya. Oke. Nah, betul kata Benjamin Arnold. Itu dia rumus luas mencari segi 6 beraturan ya. Luas segi 6 beraturan. Ya. Di sini kan segi 6 beraturan, ya kan? Nah, ini ya. Gue ambil salah satu contoh segitiganya. Ya, ini adalah segitiga apa? Segitiga sama aja. Enggak ya, ini segitiga sama sisi gitu kan. Nah, segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi jumlah sudut. Ya, maksudnya salah satu sudutnya itu kan 60. Ya kan, ini 60, yang lainnya juga 60 dong, ya kan? Ya, ini 60. Kayak gitu. Nah, ini A dan ini A. Gitu ya. Nah, menurut aturan sinus, ya kan? Kalau kita mau mencari luas segitiga dengan konsep sinus gitu ya, itu adalah berarti setengah dikali
ya, sisi di sampingnya yaitu perkalian antara A dengan A, ya, yaitu A dikali A dikali dengan sin 60 derajat. Gitu ya. Jadi di sini setengah A kuadrat dikali sin setengah berapa? Setengah akar 3. Jadi di sini luasnya adalah 1/4 A akar A kuadrat akar 3. Ya. Ini untuk satu segitiga. Nah, di sini dalamnya ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 segitiga. Maka karena ada 6 segitiga, jadinya 6 dikali 1/4 dikali A kuadrat dikali akar 3. Gitu. Jadilah 3/2 A kuadrat dikali akar 3. Gitu. Ini luas alasnya. Itu ya, luas alasnya yang berbentuk segi 6. Nah, karena dia bangun ruang, ya, kalau bangun ruang kan berarti apa? Luas alas kali tinggi kan, berarti volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa? 3/2 dikali A kuadrat dikali akar 3 dikali tingginya. Berarti ini 3/2 dikali A-nya berapa tadi? 10. Dikali akar 3 dikali tingginya adalah 3 akar 3. Berarti di sini 10 kuadrat kan 100. Berarti di sini 300 akar 3/2 dikali 3 akar 3. Berarti di sini 900 dikali 3 dibagi 2. Gitu. Berarti berapa tuh? 27 dibagi 2. Ya. 1350 cm kubik. Nah, di sini kan mainnya satuannya liter. Ya kan? Berarti cm kubik dijadiin apa nih? Desimeter kubik supaya setara nilainya sama liter. Naik 1 dibagi 1000 jadi 1,35 liter. Nah, ini volumenya. Volume 1 paving block gitu ya. 1 paving block kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Ya, komposisinya adalah air, ya, api, angin, dan tanah. Semua berubah ketika negara api menyerang. Semen dan pasir. Itu perbandingannya adalah 4:1:5. Nah, berarti kan yang ditanyain kan penggunaan air gitu kan. Jika air yang digunakan, berarti kita cari jumlah airnya berapa. Kayak gitu. Ya. Tuh. Ya, berarti kita cari nih volume air yang digunakan untuk satu paving block berapa gitu ya. Volume air untuk satu paving block berarti kan 4 dibagi dengan semuanya berapa nih jumlah perbandingannya, yaitu 10. Ya, dikali berapa? Dikali ya hasil dari volume satu paving block, yaitu 1,35 liter. Gitu. Paving block tuh membutuhkannya 1,3 liter. Jadi 1,35 dikali 4 dibagi 10 yaitu berapa? 0,54 liter. Gitu. Jadi untuk membuat satu buah paving block membutuhkan 0,54 air gitu. Nah, terus gitu. Yang digunakan itu 27 liter ya dalam pembuatannya. Itu. Jadi ya, jumlah
paving block yang dihasilkan adalah berapa? Ya, 27 dibagi dengan 0,54. Berapa? 27 dibagi 0,54, yaitu 50 paving block. Jadi jawabannya adalah yang B untuk bagus. Kayak gitu ya. Adik-adik. Oh gitu deh. Masya Allah, tabarakallah. Tiga. Tapi di gambarnya cuma 7. itu, itu itu kan cuma pemanis doang gambar mah. Gimana? Matematika menyenangkan bukan? Kok pakai sin A? Oke. Kenapa gua pakai sin? Kenapa nggak pakai cos? Nah, menarik nih, menarik nih, menarik nih. Ya, kenapa gue bisa pakai sin? Jadi ini kan segitiga sama sisi ya. Ya, terus di sini sisinya sampingnya ini A gitu ya. Jadi nyari luasnya adalah setengah dikali A dikali sin 60. Goit gitu ya. Pokoknya pokoknya gitu dah gitu. Kalau gue bilang gitu gimana? Misalkan nih kalau kalian nanya, Kak itu dari mana? B itu dari mana? Kok pakai sin gitu. Terus gue jawab, ya pokoknya gitu dah dari sononya. Gimana kalau gue jawab kayak gitu? Nurut aja. Dalam hati ngebatin. Oke, oke, udah. Ini gue namain ya. Jadi di sini gue bikin sesi khusus ya untuk membahas the origin of trigonometry. Anjay. The origin of trigonometry. Ya. Gue orangnya lumayan suka dikasih challenge. Ya. Kalau gue lagi moodnya bagus, wah, trigonometri ya. Gitu. Kalau mood gue lagi bagus, gue terima. Gitu, ya.
Oke, jadi ini gua gambar ya. Misalkan ada segitiga. Ini ada segitiga. Ya. Segitiga apa nih? Segitiga sembarang ya? Apa segitiga sama aja? Segitiga sama aja kayaknya ya. Ini A, sorry. Ini adalah A, ini adalah C, ini B, ini D. Ya. Terus katakanlah ini sudut alfa, ini sudut theta ya. Gabungan ini semua ya. Dan ini sudut beta. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Ini panjang C. Gitu ya. Ya. Jadi dinamainnya berdasarkan sudut yang berhadapannya gitu ya. Ini kan titik sudut C ya, makanya sisi panjang di hadapannya itu C gitu. Ya, biar mudah aja gitu kan. Ini A kecil, ini B besar. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kini kita karena tadi pakai sin gitu ya. Nah, jadi gua awali dengan sinus dulu. Nah, definisi dari sinus segitiga yang pertama dulu. Untuk segitiga ACD gitu ya. Segitiga ACD gitu ya. Segitiga ACD. Nah, sinusnya ya, kalau sudut yang digunakan adalah sudut alfa ya. Sinusnya apa? Sinus itu kan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miringnya. Demi ya, berarti CD per CA. Gitu ya. Berarti CD per CA. Berarti sin alfa itu adalah panjang CD per panjang CA, yaitu B. Jadi CD adalah B dikali sin alfa. Nah, kita dapat nih persamaan satu. Gitu. Nah, sekarang ya kan, kita udah dapat nih persamaan satu. Nah, kita nyari luas segitiga biasa gitu ya. Luas segitiga itu apa sih? Luas segitiga ya kan. Luas segitiga kan alas setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Ya. Ya, luasnya ya. Luas itu kan apa? Setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Ya, berarti ini setengah dikali alasnya itu apa? Alasnya itu panjang AB gitu kan. Gitu. Nah, terus tingginya itu adalah CD gitu. Jadi L sama dengan setengah dikali AB-nya itu apa? AB-nya itu kan C ya kan. Dikali C dikali CD. CD itu adalah apa? Itu B dikali sin alfa. Maka luasnya adalah setengah dikali BC dikali sin alfa. Dari situ asalnya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau sudut alfa yang di sini kita gunakan, maka ya untuk mencari luasnya adalah perkalian antara sudut sampingnya yang diapit, yaitu ini dan ini, gitu ya. Sisinya ya, sisi yang mengapitnya gitu kan, dikali sinus sudut alfanya. Kayak gitu. Kalau mau pakai cos, boleh. Ya, sama aja kalau mau pakai cos juga. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba bedah pakai cos ya. Untuk segitiga yang sama ya, segitiga
segitiga A, C, D. Gitu ya. Cosnya, cos alfa itu kan berarti cos itu kan demi sami ya, berarti sami itu samping ya, berarti AD per AC. Ya, berarti cos alfa itu adalah AD ya, AD per AC. AC itu berarti B gitu ya. Berarti di sini AD sama dengan B dikali cos alfa. Dapat 1. Ya, bentar. Gua ingat-ingat dulu. Kayaknya kalau pakai cos beda lagi deh kasusnya. Oh, pakai cos beda lagi, teman-teman. Sorry, lupa. Bentar. Kalau pakai cos itu dia pakai kayak vektor ya. Mirip kayak vektor gitu. You're my strength to rise again. Itu Kak, kalau kos pakai yang C Kak. Iya, pakai C ya kalau pakai cos ya. Bukan pakai. Bentar. Oh, sudut yang ini ya, Lil ya? Iya, Oh iya, iya. Panjang anjir kalau pakai cos. You're my strength to rise again. Oke, oke. Oke, paham. Ya, kita ubah sedikit ya gambarnya. Misalkan ini adalah C tadi ya, benar ya kata Ulil ya. Ini C berarti di sini kita pakai misalnya ini tuh X. Dan ini adalah sisi C min X. Kayak gitu. Ya. Nah, kita masih pakai segitiga ADC juga ya. Maka cos itu ya segitiga ACD ya. Berarti di sini cos alfa ya itu adalah samping bagi miring ya, sami. Berarti di sini AD per AC tadi ya. Berarti di sini AD adalah AC dikali cos alfa. Nah, AD ini adalah X. Ya. AC itu adalah B dikali cos alfa. Ingat nih, yang satu, persamaan satu kita udah dapat. Nah, sekarang kita pakai Pitagoras ya untuk mencari menggunakan segitiga yang sebelahnya. Yang ini, gitu ya. Jadi segitiga BCD ya. Itu kalau kita pakai Pitagoras ya untuk mencari panjang CD gitu ya atau tingginya ya. Itu berarti kan CD ya kuadrat sama dengan ya BC kuadrat dikurang BD kuadrat. Nah, berarti di sini CD kuadrat sama dengan ya ya. Oh sorry, kok segitiga BCD, segitiga ini segitiga apa namanya segitiga ACD. Ya.
Ya, CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang sama AD kuadrat. AC kuadratnya berapa? B kuadrat berarti. AD kuadratnya adalah X kuadrat. Kayak gitu. Nah, terus di sini kita dapat persamaan yang keduanya. Ya, nah baru kita pakai segitiga yang BCD-nya. BCD ya. Untuk mencari apa? Untuk mencari panjang CD-nya gitu ya. Segitiga BCD ya, yang ini ya, yang atasnya. Ya, segitiga BCD itu untuk mencari CD berarti kan selisih antara BC kuadrat ya, CD kuadrat sama dengan BC kuadrat ya dikurang dengan BD kuadrat. Itu kan. Nah, berarti di batching itu apa? Batching itu A, berarti di sini A kuadrat dikurang BD. BD-nya itu berapa? BD-nya itu C min X ya. C min X kuadrat. Kayak gitu. Ini persamaan yang ketiganya kita dapat. Gitu. Nah baru, nah persamaan satu sama dengan ya persamaan satu dan dua ya panjang CD-nya kan sama gitu kan ya. Ya jadi antara segitiga ACD dengan segitiga BCD itu punya nilai CD yang sama. Jadi CD sama dengan CD gitu ya. Gitu. Nah terus di sini CD yang di persamaan dua itu adalah ya CD kuadrat ya. Ini CD kuadrat sama. Berarti di sini B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min ya C min X kuadrat gitu ya. Min X kuadrat. Baru nanti jadinya B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min gitu ya. C kuadrat min 2X dikali C. Ya, atau CX juga boleh. Ya. Plus X kuadrat. Jadi B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2XC min X kuadrat. Ini hapus ya. C-nya coret gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Nanti untuk kita dapat A kuadratnya adalah ya B kuadrat plus C kuadrat ya, min 2 ya CX. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat ya min 2 dikali C dikali X. X-nya adalah B cos alfa. Jadilah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 BC dikali cos alfa. Nanti dapat nilai A-nya berapa gitu kan. Ya. Nanti nyari luasnya kayak nyari luas segitiga biasa. Ini hanya mencari salah satu sisinya aja sih, bukan mencari luas. Kayak gitu. Nah, makanya untuk mencari satu sisinya aja bisa sepanjang ini. Makanya gue rekomendasikan pakai apa? Pakainya sin, jangan pakai cos. Kayak gitu. Kak, kalau kos yang simple itu bisa nggak Kak? Sudutnya dulu yang dioperasiin nanti baru cari kos dari sudutnya. Yang Ngerti mana? nggak? Itu kan C itu kan membelah buat sudut di segitiga Uh, kanan sama segitiga kiri. uh, uh, Nah, iya, kita cari yang ya. C itu di segitiga kiri sudutnya. Iya. Ya bisa kayak gitu dibelah segitiganya boleh. Ya. Loh, yaudah catat yang sin A aja. Boleh, gitu ya. Senyamannya aja, pakai yang mana. Ya, karena mencari dengan aturan sin itu lebih mudah.
Gue lupa, ini bukan mencari luas ya, tapi mencari salah satu sisinya aja. Gitu ya. Ya, mau nyatet monggo, nggak dicatat juga nggak apa-apa. Langsung hilang. Kalau nilai sulut istimewa udah pada tahu dari mana asalnya. Nilai sulut istimewa yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 30, 45, 60, 90 udah pada tahu. Udah B, udah punya catatannya. Benjamin Arnold udah punya. Udah pernah diajarin belum di alternativa? Udah ada yang udah pada catat ya berarti ya. Oh, monggo tuh berbagi catatannya. Bagi yang belum punya tuh. Dari mana sih itu berasal gitu. Jadi kenapa dinamainnya sudut istimewa gitu kan? Kenapa istimewa ya karena dia itu mudah lah gitu kan dicari nilainya gitu. Berasal dari uh, geometri gitu kan, dari apa namanya? Dari bangun datar yang simpel gitu ya. Katakanlah gini. Misalkan ini ada persegi gitu ya. Ya ini persegi gitu kan. Ini persegi. Nah, persegi itu kan berarti kan panjang sisinya adalah apa? Katakanlah kita anggap ini X, ini X, ini X, ini X gitu kan. Sudutnya kan sama semua kalau persegi itu kan. 90, 90, 90 gitu kan. Jadi kalau kita buat segitiga siku-siku di sini, ya kan, ini 90, ya, berarti di sini berapa? 45. Kalau di sini 45, maka di sini juga 45. Gitu. Nah, sekarang kita pakai sin. Sin itu apa? Sin 45 gitu kan. Sin itu kan sisi depan dibagi sisi miring ya. Depannya itu X. Ya, miringnya itu apa? Kita pakai Pitagoras. Ya, X ini adalah miringnya itu adalah X akar 2 dicari Pitagorasnya gitu. Jadi D depannya X, miringnya X akar 2. Maka sin 45 adalah 1 per akar 2 atau sin 45 adalah setengah akar 2. Dari situ asalnya. Kayak gitu ya. Kalau cos gimana? Ya cos 45 juga sama gitu kan. Ya. Samping bagi miring gitu ya. Sampingnya X juga, miringnya X akar 2 juga gitu ya. Makanya cos 45 juga sama, yaitu setengah akar 2 juga. Gitu. Kalau tan 45, ya, tan itu apa? Desa kan, depan bagi samping. Berarti X dibagi X berapa? 1. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu ya guys ya.
nanti selebihnya silakan share catatannya buat teman-teman yang udah punya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, kalau bukan 45 gimana ya? Silakan share catatannya teman-teman yang belum, yang udah punya. Ya. Komplit itu diajarin sama siapa? Medika bukan? Yang ngajarin trigonometri. Kalau nggak salah Dika ya waktu itu yang ngajarin. Ya udah kalau nggak ada, gua akhiri sampai sini. Ya jangan lupa di-share catatannya ke teman-temannya ya yang penasaran sama pembuktian trigonometri karena udah ada catatannya ya. Diajarin sama sama Bang Dika ya. Materi trigonometri ada di YouTube gak? Ada kalau nggak salah di Matematika IPA, cari dah. Itu punya Kaman Akib. Selamat malam dan selalu bermatematika, anjay. Ya, oke. Gua ya teman-teman ya. Sekian. Dan